Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas hukum adat. Kelompok kami diketahui oleh Dimas Aditya dengan anggota Dindiandra, Ime Isita, dan Istining Diah Citra Dewi. Kami dari Prodi Hukum. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum adat Papua, ganti rugi membunuh karena kecelakaan, asusila, dan lain-lain. Silahkan bagi pemateri untuk menyampaikan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ime Isita dari kelompok hukum adat akan mempresentasikan materi yaitu tinjauan terhadap peradilan adat Papua. Yang pertama, syarat berlakunya hukum adat. Di antaranya, 1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat. 3. Ada wilayah hukum adat yang jelas. 4. Ada peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan hukum yang masih diti. 5. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Otonomi Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Yang ketiga, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu pemerintah Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia di Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istining Diah Citra Dewi. Saya dari kelompok hukum adat Papua. Saya akan membawakan materi keputusan Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1644K/Pidana /1988 tanggal 15 Mei 1991 menegaskan bahwa keputusan peradilan adat yang telah dilaksanakan terdakwa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan peradilan umum. Perkara yang sudah diputuskan dalam peradilan adat tidak dapat dijatuhkan lagi ke peradilan umum karena sesuai dengan asas ne bis in idem. Pengertian asas ne bis in idem adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, atau orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim ataupun oleh ketua adat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aditya. Di kelompok ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem hukum adat. Dalam menyelesaikan perkara perdata maupun pidana di Papua memiliki sistemnya masing-masing. Yang pertama, sistem yang dipakai untuk menyelesaikan perkara perdata seperti sengketa. Sistem yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa di Papua itu memakai sistem yang kooperatif dan komprehensif. Kooperatif adalah kerjasama, dan komprehensif adalah menjaga kebersamaan dan hubungan baik setelah urusan ini selesai. Adapun pihak-pihak yang harus hadir dalam proses penyelesaian sengketa adalah ketua adat dan juga pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian dari sistem ini adalah mencari penyelesaian yang hasilnya adalah win-win solution, alias tidak merugikan pihak manapun atau tidak merugikan salah satu pihak sengketa. Jadi dalam sistem ini itu tidak ada pihak yang menang atau kalah. Jadi sistem ini mengambil jalan tengah supaya menghasilkan hasil yang win-win solution, supaya di saat nanti urusan ini sudah selesai tidak ada dendam antara pihak yang bersengketa, tidak ada dendam untuk pemohon dan termohon. Inilah sistem yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa di Papua.
untuk sistem yang dipakai dalam menyelesaikan urusan pidana itu ada dua sistem, yaitu sistem mediasi dan sistem restorasi justis. Sistem mediasi adalah sistem yang menghadirkan itu adat, mediator, dan juga pelaku dan korban. Nah, penyelesaian atau cara penyelesaian di dalam sistem ini adalah musyawarah antara pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian dalam masalah ini. Nah, yang kedua adalah sistem restorasi justis. Sistem restorasi justis ini cara kerjanya adalah pelaku harus bertanggung jawab dan mengganti rugi semua kerusakan atau kerugian yang dialami oleh korban yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, supaya mencapai perdamaian antara pihak korban dan pelaku, dan supaya setelah urusannya selesai pelaku dan korban bisa kembali berhubungan baik atau berdamai. Nah, sekian dari saya. Itu adalah sistem-sistem yang dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata maupun pidana di Papua, di dalam hukum adat Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dindiandra Putri Mispala dari kelas AK21B kelompok 3 berjudul Ganti Rugi Membunuh Karena Asusila dan lain-lain. Saya akan menjelaskan pada slide keempat. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini, Provinsi Papua. Sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua sejak tahun 2003 dibagi menjadi 2 provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat, Pabar. Jadi dikenal kain Karkara Biak wilayah suku Biak. Papua dikenal adanya istilah 3 tungku 3 pilar, yaitu 1. Adat. Pada umumnya rumah adat Papua dikenal dengan nama Honai. 2. Pemerintahan kepala desa atau lurah. Distrik kampung adalah pembagian wilayah di administratif di Provinsi Papua Indonesia di bawah distrik. Istilah kampung menggantikan desa yang sebelumnya digunakan Papua seperti hal provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini adalah menyusun diterapkan ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 3. Agama atau tokoh pendeta. Orang Papua memeluk agama Islam dan Kristen Katolik. Agama besar pertama yang masuk di Papua ya agama istilah daerah Raja Ampat dan Fak Papua Barat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.